Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kondisi kalian dalam kondisi yang baik semua, dalam kondisi yang sehat selalu. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana menginstalasi IPPBX Asterisk di Linux Ubuntu dengan menggunakan software VirtualBox. Asterisk itu merupakan salah satu server yang digunakan untuk IPPBX atau VoIP. Kemudian untuk alat dan bahan atau peralatan yang kita butuhkan, yang pertama tentu saja adalah sebuah PC atau laptop, yang kedua software VirtualBox, kemudian yang ketiga ISO dari Linux Ubuntu-nya, yang keempat adalah koneksi internet karena kita nanti instalasi asterisknya harus connect internet. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, silakan dibuka VirtualBox-nya. Kemudian kita klik new. Pada bagian name diketikkan semisal asterisk. Kemudian pada tipenya kita ganti Linux, versionnya kita pilih Ubuntu 64 bit karena nanti yang saya install adalah yang 64 bit. Kemudian next, ini adalah memori dari VirtualBox-nya, dari PC VirtualBox-nya. Silakan diatur atau default saja. Yang penting jangan melewati garis merah ini, jangan berada di garis merah. Kemudian kita next. Di sini kita pilih create a virtual hard disk now, kemudian create. Kemudian di sini ada tipe file tipenya, kita pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image. Kemudian kita tekan next. Kemudian pada storage on physical hard disk kita pilih yang dynamically allocated. Kemudian kita klik next. Kemudian pada file location and size, di sini kita mau menyimpan file dari server asterisk di mana. Oke, contoh saya mau menyimpannya di drive D. Saya buatkan foldernya asterisk. Jadi nanti file dari VDI atau rekonnya nanti disimpan di dalam drive D folder asterisk. Dan namanya adalah asterisk.vdi. Kemudian ukuran dari hard disk yang kita butuhkan untuk instalasi biarkan default aja. Kemudian kita create. Setelah itu kita siapkan file ISO Linux Ubuntu-nya. Di sini sudah saya siapkan di dalam drive D, kemudian folder OS, kemudian dalam folder Ubuntu. Di sini saya menggunakan ISO dari Ubuntu server yang 64 bit dan 32 juga ada. Tapi saya di sini akan menggunakan yang server Ubuntu versi 16.0.1 dengan tipenya 64 bit. Kalian bisa menggunakan jenis yang lain, disesuaikan dengan komputer atau laptop kalian sendiri-sendiri. Kemudian kita klik setting, kita masukkan ISO-nya dulu, setting. Kemudian pilih storage. Pada bagian logo atau simbol
CD drive di sini masih kosong, kita masukkan ISO-nya dengan mengeklik pada bagian optical drive. Di sini kita push virtual optical disk file. Kita cari file ISO tadi di drive D, kemudian folder OS, kemudian di dalam folder Ubuntu. Kita pilih yang Ubuntu server yang 64 bit, kemudian open, kemudian langsung kita OK. Kemudian kita start. Kita perbesar. Karena kita menginstalnya menggunakan Ubuntu server, maka perintah-perintah yang digunakan adalah berbasis CLI atau tidak bisa menggunakan mouse, nanti hanya bisa menggunakan keyboard. Ini adalah pemilihan bahasa. Silakan pilih bahasa yang sesuai yang dimengerti. Sebagai contoh bahasa Inggris, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita pilih yang install Ubuntu server. Kita enter. Ini bahasa pemilihan bahasa untuk sistem Ubuntu-nya. Kalau tadi adalah pemilihan bahasa untuk proses instalasi. Kalau yang di sini adalah pemilihan bahasa untuk sistem Ubuntu-nya. Kita pilih Inggris, kemudian enter. Di sini adalah select your location, kemudian lokasi, kita pilih Indonesia. Di sini nggak ada Indonesia, kita pilih order, enter. Kemudian kita pilih Asia, enter. Kemudian di sini kita pilih Indonesia, enter. Configure local, kita pilih United Status dan di enter. Kemudian konfigurasi keyboard, kita pilih no, kemudian kita enter. Pada pemilihan konfigurasi keyboard kita pilih default saja, yaitu English dalam kurung OS, kita enter. Ini konfigurasi keyboard lagi, biarkan default saja English dalam kurung OS, enter. Di sini ada proses pendetection hardware. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada konfigurasi network, kita biarkan default saja, kita kosongkan saja, nggak masalah. Nanti kita akan atur belakangan. Kita enter. Nah, di sini konfigurasi hostname, yaitu nama dari servernya. Kalau dalam default dikasih Ubuntu, boleh kita ganti, misal asterisk. Kemudian continue, di enter. Di sini adalah pengaturan user dan password. Nah, silakan diketikkan nama usernya. Sebagai contoh, saya kasih nama TKJ, kemudian di continue. Ini masih sama pengaturan user count, saya samakan saja yaitu TKJ biar mudah. Kemudian kita enter, continue.
Di sini adalah pengaturan password. Kalau kita tadi menggunakan membuat user dengan nama TKJ, ya nanti loginnya dengan menggunakan user TKJ dengan apa? Di sini kita masukkan passwordnya. Sebagai contoh, saya kasih passwordnya biar mudah: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh kita perlihatkan dengan kita pilih show password unclear, itu silakan menggunakan password yang mudah diingat dan sekaligus yang aman. Biasanya yang aman itu yang kombinasi antara huruf dan angka, dan kombinasi dengan simbol-simbol, dengan huruf besar, huruf kecil, dengan simbol-simbol dan angka. Itu adalah password yang aman. Di sini saya hanya menggunakan angka 1 sampai 9 karena biar mudah saya ingat saja. Kemudian kita continue, enter. Masukkan lagi passwordnya sama dengan yang tadi. Jadi saya masukkan 1 sampai 9, di sini saya masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk memperlihatkannya silakan kita boleh tekan spasi pada show password unclear. Kemudian kita continue. Harus sama. Kalau nanti tidak sama dengan password yang kita masukkan pertama tadi, nanti akan ada peringatan. Kita enter, kita pilih continue, kemudian di enter. Ada peringatan encrypt your home directory. Kamu ingin mengenkripsi dari folder home, kita pilih no saja, kemudian enter. Di sini adalah pengaturan dari waktu. Select a city in your time zone. Kita pilih yang paling atas, Western, Sumatera, Jakarta, Java, West, and Central Kalimantan. Kemudian kita enter. Di sini adalah pemilihan dari partisi. Kita pilih manual, kemudian enter. Kemudian kita pilih ini. Ini adalah pada waktu pengaturan virtual di virtual tadi kita membuat hard disk sebesar 10 GB. Di sini ada 10 GB. Kemudian kita enter. Kemudian kita di sini create a new empty partition table on this device. Dan kita pilih, kemudian kita pilih yes, enter. Di sini pilih yang free space, enter. Kemudian kita pilih create new partition, enter. Kita membuat partisi root terlebih dahulu. Dalam Linux itu wajib ada 2 partisi. Pertama adalah partisi root, yang kedua adalah partisi swap atau virtual memory. Kita pilih partisi rootnya 8 GB, berarti masih sisa 2 GB karena total hard disk yang kita pilih tadi 10 GB. Kita continue, kemudian kita pilih primary, enter. Kemudian pilih beginning, enter. Di sini adalah tipenya, kita pilih yang ext4. Kalau milih yang lain kita enter saja. Ada pilihan ext4, ext3, ext2 dan sebagainya. Kita pilih yang jenisnya ext4 dan enter. Kemudian endpoint-nya root itu disimbolkan dengan garis miring ya. Sudah benar, kemudian kita yang penting 2 ini, ext4, jenisnya ext4 dan endpoint-nya adalah slash garis miring. Kemudian kita pilih done setting up the partition, enter. Di sini sudah terbentuk satu partisi yaitu 8 GB ext4, endpoint-nya sebagai root. Masih sisa 2 GB space-nya kita gunakan sebagai swap, dan kita enter. Kita pilih create new partition, enter. Di sini sebesar 2 GB. Kemudian kita pilih continue, enter.
kita pilih vertikal dan enter. Pada bagian disk S kita enter, jangan dipilih X4 karena kita gunakan sebagai swap, maka kita pilih swap area, kemudian enter. Swap area, kemudian kita down setting up the partition, enter. Sudah terbentuk partisi swap. Ada dua partisi root sebesar 8 GB dan partisi swap sebesar 2 GB. Kemudian kita finish partition and write change to disk, kemudian kita enter. Kita create the change to disk, kita pilih yes dan enter. Ini adalah proses instalasi sistemnya, silakan ditunggu, membutuhkan waktu beberapa menit ya. Pada bagian ini HTTP proxy information kita biarkan kosong saja, kemudian kita continue. Pada bagian how do you want to manage upgrade on this server, kita pilih no automatic update, kemudian kita enter. Ini adalah pemilihan software aplikasi yang diinstal di Ubuntu-nya. Boleh kita pilih semua atau biarkan seperti default saja, karena semua sumber ini seperti atau DNS, LAML, server, PostgreSQL, Samba file dan sebagainya itu bisa kita install kalau sudah jadi. Nah, instalasi sebelumnya kita install belakangan juga boleh. Kita pilih OpenSSH saja karena nanti akan kita remote ya Ubuntu-nya. Kemudian kita continue. Yang penting yang bagian ini standar sistem utilities harus kita install, harus kita pilih, kemudian kita tekan continue. Silakan ditunggu beberapa menit, ini akan melakukan instalasi softwarenya dan instalasi sistem-sistem yang dibutuhkan. Ini ada peringatan install the group bootloader to the master record, kita pilih yes, kemudian enter. Finish the installation, instalasi sudah selesai, kita pilih continue. Komputer akan melakukan restart atau reboot, kita tunggu. Ini sudah berhasil, kita pilih Ubuntu, kemudian enter. Ini sudah proses untuk masuk ke sistem Ubuntu. Asterisk login, asterisknya adalah nama hostname yang kita masukkan tadi, kemudian login dengan menggunakan user yang telah kita buat tadi. Kita telah membuat user dengan nama TKJ, kemudian kita enter. Nah, dimasukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini memang tidak kelihatan untuk passwordnya. Untuk mengetikkannya harus hati-hati, harus pelan-pelan dan harus benar. Kemudian kita enter.
Nah, sudah berhasil dengan nama usernya PKC, kemudian nama hostname-nya, nama servernya adalah Asterisk. Untuk masuk ke root kita ketikkan saja sudo spasi su, kemudian enter. Silakan masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tidak kelihatan. Kemudian kita enter. Ya, usernya sudah berhasil masuk root. Kemudian setelah itu kita instalasi IPPBX atau Asterisk-nya. Tapi terlebih dahulu kita harus mengoneksikan Ubuntu-nya ke internet. Untuk bisa connect internet, karena kita menggunakan software VirtualBox, maka ada sedikit pengaturan di bagian VirtualBox. Kita shutdown terlebih dahulu Ubuntu-nya. Karena ini Ubuntu-nya server, maka tidak bisa menggunakan mouse. Semua perintah diketikkan dengan menggunakan perintah CLI, command line interface. Nah, untuk men-shutdown ketikkan perintah shutdown now. Ya. Agar Ubuntu-nya tadi bisa connect internet, terlebih dahulu komputer kita atau laptop kita koneksikan ke internet. Karena di sini saya menggunakan laptop dan tidak ada jaringan kabelnya, maka saya menggunakan jaringan WiFi dengan menggunakan tethering di HP ya. Kita koneksikan dulu laptop kita ke internet. Ya. Di sini saya konekkan ke WiFi PKC ya. Sudah connect. Kemudian pada bagian VirtualBox kita pilih Ubuntu kita tadi yang bernama Asterisk. Kemudian kita setting. Kemudian pada bagian network ya. Di bagian network pada bagian adapter 1 kita pilih bridge adapter. Kemudian di sini kita pilih ini wireless, karena laptop saya ini terkoneksi ke internet dengan menggunakan WiFi. Kalau laptop saya ini menggunakan kabel, maka pada bagian bridge adapter di sini kita pada name-nya kita pilih yang kabel, yaitu Realtek ini. Karena laptop saya menggunakan jaringan WiFi, maka kita pilih yang wireless, Qualcomm Atheros. Ini adalah merek dari WiFi laptop saya. Nanti merek pada komputer atau laptop kalian mungkin berbeda. Ada yang Realtek, ada yang Atheros, ada yang dan sebagainya, tergantung dari merek laptop kalian. Kita oke. Dengan settingan ini nanti Ubuntu kita yang berada di VirtualBox juga akan bisa connect ke internet, asalkan laptop kita juga connect internet. Kemudian kita start lagi. Login dengan menggunakan user tadi PKC, passwordnya 1 sampai 9. Enter. Kemudian kita masuk root dengan perintah sudo spasi su, masukkan passwordnya 1 sampai 9. Untuk menginstal Asterisk dengan perintah apt strepget spasi install spasi Asterisk. Tapi ini sepertinya harus kita update dulu. Nah, belum bisa. Makanya kita update dulu Ubuntu kita dengan perintah apt get spasi update. Nah, kita update dulu Ubuntu kita dengan perintah apt strepget spasi update. Setelah itu baru kita install Asterisk. Ini tunggu beberapa menit ya untuk melakukan update. Ini semakin lancar internetnya, maka proses update-nya juga semakin cepat.
Kita tunggu beberapa menit terlebih dahulu sampai update-nya selesai. Ini proses update-nya sudah selesai, sudah tandakan dengan done. Kemudian kita lakukan instalasi Asterisk-nya dengan perintah apt get spasi install spasi Asterisk. Kemudian kita enter. Do you want to continue? Kita pilih yes dengan mengetikkan Y, kemudian di enter. Ini proses instalasi Asterisk-nya. Semakin cepat koneksi internetnya, maka instalasinya juga akan semakin cepat. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai instalasinya. Ini proses instalasi Asterisk sudah selesai dan berhasil diinstal. Kita buktikan kalau Asterisk-nya sudah berhasil diinstal dengan perintah /etc/init.d/asterisk spasi restart. Kemudian di enter. Nah, sudah oke. Berarti proses instalasi Asterisk sudah berhasil kita install. Demikianlah pertemuan pada hari ini, bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu dan menginstal Asterisk di Linux Ubuntu. Mungkin dalam pembuatan video ini banyak kekurangan, ada suara-suara berisik yang mengganggu, mohon dimaklumi. Tapi setidaknya dengan adanya video ini ada gambaran proses praktikum. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan, yaitu konfigurasi Asterisk-nya. Dalam penyampaian pada pertemuan hari ini, kalau ada yang kurang berkenan, ada salah katanya, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Kalian juga boleh mencari referensi lain tentang instalasi Asterisk di Linux Ubuntu. Semoga dengan video ini bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua. Demikianlah pertemuan pada hari ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.